Marcus From. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Radiallah dengan NIM 21030360039. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang difusi. Baik, langsung saja kita saksikan. Pertama-tama yang kita siapkan terlebih dahulu ada alat dan bahan. Alatnya ada stopwatch, gelas 3 dengan tulisan A, B, C, dan ada sendok dan ada pensil. Di sini saya menggunakan pensil karena tidak ada spidol. Dan untuk bahannya ada 2. Yang pertama ada 3 jenis air dingin, air biasa, dan air panas. Dan ini ada 3 buah teh celup. Baik, mari kita langsung saksikan praktikumnya. Yang pertama, kita tuangkan masing-masing air ke dalam gelas. Langkah selanjutnya, masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas. Langkah selanjutnya, kita akan menunggu selama 3 menit dan lihat apa yang terjadi pada gelas-gelas tersebut. Di sini sudah terlihat 3 menit dan inilah yang terjadi. Selanjutnya kita lanjutkan untuk 6 menit dan kita akan lihat perubahan apa lagi yang terjadi. Dan sekarang sudah 6 menit dan ini yang terjadi. Dan untuk pengamatan yang ketiga, kita akan terus mengamati hingga menit ke-9 dan kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Baik, sekarang sudah ada di menit ke-9. Mari kita lihat. Setelah saya amati, dan inilah hasil dari pengamatan saya. Yang pertama, air yang ada dalam gelas mengalami perubahan warna, mau itu air biasa, air dingin, ataupun air panas. Hal ini terjadi karena air sendiri mempunyai tekanan yang lebih kecil daripada teh. Dan proses ini disebut difusi, di mana perpindahan molekul dari potensi tinggi ke potensial yang rendah. Yang kedua, terjadinya perubahan warna dari bening menjadi warna kemerah-merahan. Yang ketiga, tentang waktu. Dari ketiga jenis air yang memiliki waktu yang cepat pada proses perubahan warna adalah air panas. Ini yang ada pada gelas C. Air panas karena ini sesuai dengan faktor yang menyebabkan terjadinya difusi. Semakin tinggi suhunya, maka semakin kuat terjadinya difusi. Yang terakhir, kesimpulan yang saya dapatkan dari praktikum difusi kali ini adalah saat kita membuat teh, salah satu proses yaitu difusi terjadi karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi pada teh celup ke konsentrasi yang lebih rendah pada air, maka membuat warna air menjadi kemerah-merahan. Dan faktor yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu, yaitu ketika suhunya semakin tinggi, maka proses difusi yang terjadi akan semakin kuat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Fauji dengan NIM 210303038. Di sini saya akan praktikum biologi tentang osmosis. Di sini ada bahan kentang dan garam. Dan ada juga alat-alatnya seperti pisau, sendok, penggaris, dan ada juga 3 gelas bening berisi air putih dan ada stopwatch. Saya akan memulai dengan mengupas kentang. Setelah dikupas, terus kita akan memotong dengan ukuran 5 cm. Lebar? Ya, seperti ini, dengan ukuran 5 x 1. Setelah itu kita akan memasukkan garam untuk gelas B dan C. Untuk gelas A kosong. Untuk gelas B dimasukkan 5%.
Dan untuk gelas C 15%. Setelah memasukkan garam ke dalam gelas B dan C, setelah itu kita memasukkan kentang yang telah dipotong tadi. Untuk gelas yang A yang pertama itu tidak dikasih garam. Dan kentang kedua untuk gelas yang B dengan garam 5%. Dan untuk kentang ketiga gelas yang C dengan dimasukkan garam 15%. Setelah kentang dimasukkan ke dalam gelas, kita akan menunggu selama 30 menit dengan menggunakan stopwatch. Mulai dari sekarang. Dari hasil uji coba yang telah kami lakukan, kentang mengalami perubahan. Dari hasil pengamatan dapat kita ketahui bahwa sel-sel kentang mengalami perubahan ukuran sesuai dengan medianya. Hal ini terjadi karena efek atau sifat dari larutan yang hipotonis dan hipertonis terhadap kentang. Yang pertama, pada gelas A tidak mengalami perubahan karena tidak adanya larutan yang terlarut pada gelas A. Yang kedua, gelas B yang terdapat larutan hipertonis sebanyak 5% mengalami sedikit perubahan, di mana perubahan tersebut dapat dilihat dari panjang dan tekstur kentang yang berubah. Tekstur yang berubah menjadi sedikit lunak, dan ukuran yang mengalami perubahan, yang mula-mula ukuran kentang 5 cm berubah menjadi 4,8 cm. Yang ketiga, sedangkan pada gelas C yang berisi larutan hipertonis sebanyak 15%, terjadi banyak perubahan, yang mula-mula panjang kentang 5 cm berubah menjadi 4,5 cm. Hal ini terjadi karena kentang yang telah direndam selama 30 menit dan bercampur dengan larutan hipertonis mengalami krenasi atau pengerutan pada kentang yang mengakibatkan kentang menjadi berubah ukuran atau menyusut. Setelah itu, kesimpulannya, praktikum ini dapat disimpulkan bahwa osmosis ini merupakan sel yang berpindah ke molekul-molekul air, konsentrasi pelarut tinggi ke konsentrasi pelarut yang lebih rendah, melalui membran diferensial variabel. Dan kentang yang direndam dalam larutan garam mengalami osmosis, di mana kandungan air dalam kentang lebih besar sehingga air cenderung keluar, yang menyebabkan berat kentang berkurang hipertonis. Kentang yang direndam dalam air biasa mengalami difusi, di mana kandungan air yang ada di luar kentang lebih besar sehingga air cenderung masuk dan menyebabkan berat kentang bertambah hipotonis.